posisi seorang wakil, yang orang bilang kalau wakil itu kan ya kurang strategis karena kurang diberdayakan. Oh, wakil ini kurang berfungsi. Wakil ini misalnya ya seperti itulah, bahasa begitu. Nah, bagaimana Bapak menyikapi ini nanti gitu? Tugas yang dijalankan beliau, kalau beliau tidak bisa ya wakilnya. Yang namanya wakil kan itu. Orang berpasangan itu, bercintaan itu kan melalui ada dua, ya kan. Satu adalah melihat ini cocok bagi saya. Terus begitu berpandangan dan akhirnya hati cocok, ini bisa dilanjutkan dengan berpacaran. Akhirnya begitu berpacaran, akhirnya menikah. Lah itu. Tapi apa yang sebenarnya membuat Bapak jatuh cinta sama Pak AHA ini? Bukan saya sendiri. Bukan saya sendiri. Termasuk termasuk partai politik. Dua-duanya. Ya karena satu adalah komunikasinya lancar. Sejak dulu saya itu hanya berpikiran saya dimanapun berada bisa bermanfaat bagi orang lain. Pembangunan kota yang selama ini belum tuntas gitu ya. Seperti apa pandangan Bapak, termasuk pandangan Bapak terhadap karakter masyarakat Samarinda sendiri sejauh ini seperti apa sih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Busam ID, senang sekali saya Triwahyuni bisa kembali menemani Sobat Busam dalam podcast Ngobrol Politik. Dan pada siang hari ini kami telah mengundang tamu istimewa, tamu spesial, di mana kita tahu beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 29 Agustus 2024, KPU Kota Samarinda telah menerima pendaftaran calon wali kota Samarinda dan calon wakil wali kota Samarinda. Dan kebetulan sekali satu-satunya pasangan calon yang diterima oleh KPU Kota Samarinda, yang otomatis pasangan calon ini akan berhadapan dengan kota kosong. Dan pada kesempatan ini telah hadir bersama kita calon wakil wali kota Samarinda, Bapak Haji Saifuddin Djuhri, SEMM. Apa kabar Pak Saifuddin Djuhri? Saya pesapanya Kang Djuhri atau Bang Djuhri atau Pak Saif? Ya, gimana nyamannya? Kebetulan kalau Pak Djuhri ini kalau di di kalangan kolega beliau, teman-teman begitu biasanya dipanggil Bang, ada yang panggil Bang Seju, ada panggil Bang Djuhri. Saya sapa Pak Djuhri aja lah Pak ya. Apa kabar Pak Djuhri? Sibuk apa ini? Sehat. Ya, kesibukannya biasa lah. Ya, setelah pendaftaran calon kemarin. Ya, sebelumnya saya salam dulu ya. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat, dan setelah pendaftaran, ya biasa yang dunia politik kan kita harus silaturahmi. Siap. Terima kasih Pak Djuhri di tengah kesibukan Bapak untuk mempersiapkan mungkin proses tahapan-tahapan selanjutnya untuk proses pilkada ini, Bapak masih menyempatkan untuk hadir di studio Busam ID pada siang hari ini. Dan tentunya ini banyak nih masyarakat yang ingin tahu juga sebenarnya siapa sih sosok Saifuddin Djuhri ini gitu. Walaupun sebenarnya beliau ini sudah terkenal ya, cuman mungkin ada masyarakat di Samarinda yang belum tahu latar belakang beliau seperti apa, bagaimana beliau bisa terjun ke dunia politik dan asal-usul beliau mungkin. Silakan Pak Djuhri, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat. Terima kasih ya. Saya ini panggil Mbak Yuni. Siap. Atau Ibu atau senyamannya. Oh ya. Senyamannya. Dinda juga nggak apa-apa Pak Djuhri. Iya, lebih kayaknya lebih akrab kalau Dinda ya. Iya kan. Jadi gini, proses autobiografi saya. Siap. Itu saya adalah kalau dibilang seorang perantau. Ya. Karena baru merantau kurang lebih 40 tahun lah. Oh, Masya Allah. Di Samarinda. Ya kan. Dan alhamdulillah di Samarinda ini merasa nyaman dan alhamdulillah dikasih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup mulai dari muda sampai sekarang. Siap. Jadi Allah mungkin memberikan tempat, rezeki dan keturunan di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda. Jadi awalnya Bapak ke Samarinda itu bagaimana tiba-tiba Bapak bisa melirik ke dunia politik gitu?
Bapak tadinya kan kalau saya dengar Bapak ini pengusaha ya gitu. Nah, tiba-tiba seperti apa langkah Bapak menampak ke dunia politik? Kan Bapak sudah 2 periode di DPRD Provinsi Kaltim dari 2014 sampai 2019 dan periode terakhir kemarin 2019 ke 2024. Nah, ini sebenarnya Pak Zuhur ini juga naik lagi nih di periode ini gitu, tapi beliau banting setir ke eksekutif gitu. Nah, ini seperti apa pola perjalanan Bapak selama ini? Ya, perjalanan kita syukuri aja, kita jalani seperti air mengalir, dan kan penting berusaha untuk lebih baik. Oke. Ya, dalam perjalanan mulai dari awalnya kami itu kan sebetulnya saya sebetulnya pengen cari kerjaan. Oke, jadi merantau waktu itu sudah lulus kuliah atau lulus sekolah gitu ya Pak? Saya lulus sekolah. Lulus sekolah langsung ke Samarinda. Tahun berapa itu Pak? 87. Tahun 87 ya, oke. 87 dan saya itu lulus SMA. Langsung ke Samarinda? Langsung ke Samarinda dan saya pengenlah programnya adalah program saya harus selesai kuliah dulu. Oke. Walaupun saya merantau, saya harus lulus S1 saat itu. Karena apa? Karena saya saat mau kuliah, ekonomi orang tua itu kan nggak mampu. Tidak mendukung gitu ya. Ekonomi lagi drop. Oke. Maka dengan niat bismillah lah saya merantau. Intinya kuliah, harus kita kuliah, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan kuliah dengan biaya sendiri ya Pak? Dengan biaya sendiri. Jadi Bapak waktu itu kalau boleh tahu, waktu menginjakkan kaki pertama tahun 87 di Samarinda, Bapak kerja apa Pak? Kalau kerjaan macam-macam, serabutan, bilang orang Jawa. Apa yang paling selama ini yang paling memberi kesan gitu? Oh, aku waktu itu dalam kondisi di bawah titik nadir. Pernah nggak mengalami hal-hal seperti itu? Atau mungkin sebenarnya ada support dari orang tua juga tuh, gitu? Oh, ada support dari orang tua. Salah satu support yang terbesar adalah doa. Siap. Ya, doa terhadap kedua orang tua. Untuk gimana anaknya bisa berhasil dalam mengaruhi kehidupan. Maka didoakan, dan alhamdulillah saya bisa kerja di Samarinda sebagai pekerja, dan saya proses dalam perjalanan saya bisa jadi pengusaha, dan akhirnya saya bisa masuk ke dunia politik. Oke. Mungkin terlibat di organisasi-organisasi sebelumnya Pak? Organisasi banyak, seperti dulu di Kadin, terus banyak sebelum itu di Gapensi, terus di Akaindo, Asosiasi Kontraktor Air Indonesia. Berarti Bapak lebih ke kontraktor ya sebenarnya ya, latar belakangnya ya? Ya, saya lebih di pelaksana pekerjaan atau di pengusaha, kontraktor. Berarti sudah biasa main-main proyek ya Pak ya? Ya, memang kehidupannya begitu ternyata. Iya, siap. Nah, terus selama ini Bapak juga aktif, saya lihat di biografi Bapak itu, Bapak pernah menjadi ketua DPD IKA Pakarti. Sekarang ini bahkan menjabat sebagai ketua Sijaka. Boleh diceritakan sedikit perjalanannya seperti apa? Ya, saya alhamdulillah ketua IKA Pakarti itu, ya kebetulan IKA Pakarti berdiri tahun 2003, dan saya juga ikut menyaksikan saat itu sampai 3 periode itu. Saya 2 periode terakhir jadi ketua DPD IKA Pakarti Kota Samarinda, dan sampai sekarang saya tidak di IKA Pakarti lagi, dan saya sekarang ketua Sijaka, Silaturahmi Keluarga Jawa Kalimantan. Silaturahmi Keluarga Jawa Kalimantan. Sijaka itu adalah pusatnya di Kota Samarinda. Berapa sudah anggotanya? Anggotanya nggak usah dihitung, banyak. Banyak ya? Tapi di Samarinda saja atau dia tersebar di seluruh Kaltim? Di seluruh Kalimantan. Silaturahmi Keluarga Jawa Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan
Tengah. Oke, siap. Nah, Pak, ini saya juga tadi sebelum kita podcast ini saya sempat juga nih mengintip LHKPN yang Pak Juhri miliki ini lumayan fantastis lah ya. Di sini Bapak memiliki kekayaan sampai mencapai 10 miliar lebih, hampir 11 miliar. Nah, ini kan bentuk bagaimana kesuksesan seorang perantau yang tadinya Bapak sebagai pendatang begitu kan, merantau dari nol, bahkan dari kuliah dulu sampai bekerja. Ini merupakan beliau ini bisa dibilang merupakan cermin perantau yang sukses lah gitu ya, perantau yang sukses, dan sekarang tanah airnya ya di Kalimantan ini gitu ya Pak ya. Nah, sejauh ini Pak, kita bergeser sedikit. Kemarin-kemarin Bapak kan memang 2 periode di legislatif ya. Nah, Bapak bisa menceritakan sebenarnya sejauh mana Pak yang sudah Bapak lakukan selama duduk di legislatif begitu, dan apa yang mendorong Bapak untuk banting setir ke eksekutif gitu. Karena kan selama ini kalau kita tahu di legislatif itu punya peran dan fungsi juga yang sangat strategis untuk masyarakat gitu. Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, kalau dibilang pengusaha sukses, alhamdulillah. Ya, itulah perjuangan seorang perantau yang punya moto bumi dipijak, langit pun dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di situ langit dijunjung. Jadi menghargai peradaban yang ada di daerah itu. Maka itu kita punya teman banyak sekali, pertemanan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya untuk simbiosis itu sangat mudah, dan alhamdulillah kerja juga, komunikasi juga lancar. Dan akhirnya Allah memberikan, itulah perjalanan saya. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan selama Bapak duduk di kursi legislatif. Ya. Apa saja yang sudah bisa Bapak perbuat itu untuk masyarakat selama itu? Kalau dibilang apa saja yang diperbuat, tentunya banyak sekali ya. Tapi karena saya Saipudin Juhri ini orangnya low profile, apa adanya. Yes, ya. Nggak ada apanya. Iya. Nggak ada apanya. Jadi ya kita komunikasi dengan masyarakat. Kita kan di DPR kan punya POGIR kan, pokok-pokok pikiran itu yang diperbolehkan, yang disahkan oleh undang-undang. Maka itulah yang kita sampaikan kepada masyarakat, dan akhirnya masyarakat mengerti dengan permasalahan. Oh, anggota DPR ternyata ada yang baik, yang memikirkan kepada masyarakatnya, konstituennya, dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dinikmati oleh masyarakat. Mulai dari kegiatan, kalau itu adalah FASUM, adalah untuk kegiatan memberikan perbaikan jalan oleh masyarakat yang diperlukan, terus air bersih, penerangan jalan, dan lain sebagainya. FASUM yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya kira itu. Baik, Pak Juhri, saya jadi ingat juga kapan hari, mungkin sekitar 3 bulan lalu atau 3-4 bulan lalu kalau malah nggak salah, kita bertemu di Jakarta, ya. Di saat itu kita melihat bahwa dinamika politik di Samarinda, khususnya untuk berbicara pilkada Samarinda ini, di mana incumbent ini memang susah untuk mendapatkan lawan tanding begitu. Tapi di situ bermunculan tuh wacana-wacana wakil-wakil dari mana saja, dari unsur-unsur tokoh gitu. Banyak itu bermunculan. Tapi waktu itu saya sempat menegaskan dan bertanya kepada Pak Juhri gitu. Dan Bapak sangat pede sekali waktu itu, padahal itu 3 bulan atau 4 bulan yang lalu gitu ya. Belum ada yang masalah-masalah krusial di internal partai pengusung gitu kan. Nah, itu Bapak dengan PD-nya menyampaikan kepada saya kalau ya saya pasti maju sama AHA begitu. Nah, bisa Pak diceritakan apakah waktu itu Bapak sudah mendapat semacam pimpinan partai politik Bapak itu sudah melakukan komunikasi politik gitu, sehingga Bapak yakin sekali gitu, hingga tidak akan tergoyahkan dengan calon-calon wakil lain gitu kan, yang saat itu memang banyak nih bermunculan nama-nama dan beragam gitu. Kalau seorang politisi itu saya belajar harus punya visi ke depan dan meyakini bahwa itu akan berhasil. Ya, makanya kalau ditanya
adinda saya, ya kan, adinda saya saat itu menanyakan itu karena saya meyakini bahwa karena saya nantinya digandeng oleh Pak Andi Harun, saya yakin karena apa ya, keyakinan saya dengan komunikasi saya politik dan lain sebagainya untuk meyakini diri saya bisa digandeng sama beliau dengan berusaha untuk meyakinkan beliau, komunikasi dengan beliau saat itu, ya kan, ya ini aja, saya yakin itu adalah dukungan orang tua saya. Oh, siap, doa-doa dari orang tua. Doa dari orang tua saya. Tapi terlepas dari itu Pak, kalau boleh tahu modal Bapak apa sih gitu? Modal saya keyakinan. Oh, keyakinan ya. Modal saya keyakinan dan mampu. Siap. Saya mampu bisa dipilih lah di antara 18 calon yang ada saat itu. Kan kita melihat ya Pak ya, ada perbedaan terkait dengan tugas-tugas kedewanan dengan mungkin nanti kalau Bapak duduk sebagai wakil di eksekutif gitu, wakil kepala daerah di eksekutif. Kita tahu bahwa Kota Samarinda ini sejauh ini sangat perubahan-perubahan yang terjadi, terus visi misi yang incumbent ini juga sudah luar biasa gitu. Seperti apa atau sejauh mana Bapak menyiapkan diri untuk bisa turut mengakselerasi gitu Pak? Atau Bapak melihat dari kacamata Bapak Samarinda ini perlu diapakan lagi sih gitu? Mau dibawa kemana sih gitu? Iya, jadi kalau itu kan sebetulnya kebetulan saya kan sama Pak Andi Harun itu kan nggak asing lagi kan? Iya. Komunikasi kita sama-sama di parlemen saat 2014-2019. Jadi kita kan pernah komunikasi dan beliau kan memang orang yang visioner. Untuk komunikasi tidak sulit. Terus apa yang keinginan kami, keinginan saya pengen jadi wakil, karena apa? Program-program beliau itu kan program-program yang nyata, yang sudah dijalankan oleh beliau saat periode pertama, ya kan? Saat periode pertama, dan tentunya untuk nanti periode kedua itu kan periode pertama itu kan belum terselesaikan semuanya. Maka itu kami kan bisa melihat masyarakat ternyata yang diinginkan ini loh, permasalahan-permasalahan kaitannya dengan banjir, jalan, penerangan, terus air bersih dan lain sebagainya. Selain pendidikan tidak bisa ditinggalkan. Itu. Jadi saya kira nggak sulit untuk gimana untuk progres untuk satu visi dengan beliau. Nah ini juga menjadi pertanyaan atau keraguan beberapa pihak juga Pak, bagaimana terbersih juga. Ini kan yang mendukung pasangan calon Andi Harun dan Saifuddin Zuhri ini kan koalisi besar, seluruh partai dalam parlemen mendukung gitu ya Pak ya. Nah ini apakah nanti ke depannya akan menjadi sebuah kerumitan atau kemudahan Pak? Karena ada juga yang berpersepsi ini kan nanti akan banyak tarik menarik kepentingan nih, nanti bisa terganjal ini itu atau terhalang oleh tarik menarik kepentingan. Gimana Bapak menyikapi ini? Kekhawatiran manusia itu hal yang wajar. Tapi kalau itu keinginan masyarakat, partai itu kan implementasi dari perpanjangan tangan dari masyarakat kepada partai perwakilannya. Itu masyarakat menginginkan beliau maju lagi dan memberikan dorongan untuk maju lagi, dan akhirnya yang kedua ini siapa? Ternyata istilahnya sampurnya kalau bahasa Jawanya itu lari kepada Saifuddin Zuhri. Sampur ya, jadi sampur itu Bapak sambut gitu ya? Iya. Mungkin Sobat Busam ID kalau nggak tahu sampur itu sebenarnya selendang. Jadi kalau bahasa Jawa itu ada selendang yang buat nari ya, yang biasanya nari gambyong, nari apa itu namanya sampur. Biasanya dia suka dikibas-kibaskan gitu ya Pak ya? Ya, sampurnya itu sebetulnya yang mau nerima kan 18 orang. Itu kan nggak mungkin 18 orang semua ini, semua terbaik. Mana yang saya kira itu
beliaulah yang mengerti. Iya, dalam proses dinamikanya pemilihan tiba-tiba merujuk ke Bapak kemarin, apa yang Bapak alami? Adakah masa-masa sulit atau masa-masa pelik di saat Bapak menuju posisi sekarang ini? Enggak ada. Enggak ada ya Pak ya? Dan Lempeng aja gitu ya? Lancar, dan karena keinginan masyarakat, inilah yang diharapkan, keinginan masyarakat. Seperti saya sendiri juga komunikasi enak, nyaman, keinginan dengan masyarakat juga diharapkan. Mungkin yang saat kedepannya yang mendampingi itu cocoknya Saifuddin Juri, dan alhamdulillah bisa untuk saya terima sampul itu, dan akhirnya kemarinlah tanggal 29 itu kita daftar ke KPU. Oke. Nah Pak, kalau dukungan dari keluarga sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Kalau dukungan dari keluarga hanya begini, mana yang lebih baik menurut Bapak itu dijalanin aja. Dijalani dengan bismillah, tawakaltu Allah. Moga-moga Bapak di tempatnya wakil itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Baik. Ya. Kalau hanya bermanfaat diri pribadi atau keluarga saya, sudahlah, saya cukup dengan tahun-tahun kemarin. Pak, kalau kita berbicara strategi ya, karena kita tahu bahwa di Kaltim ini kali kedua terjadi kotak kosong. Di pilkada ini kebetulan Samarinda, di mana incumbent akan berhadapan dengan kotak kosong. Betul. Ada kekhawatiran nggak Pak? Saya nggak ada kekhawatiran sama sekali. Jadi strateginya seperti apa itu nanti? Ya pemilihan biasa, apa yang disiapkan oleh KPU, dan itu karena kotak kosong itu bukan keinginan kita. Iya. Keinginan kepada masyarakat disampaikan oleh partai politik, akhirnya partai politik melihat. Artinya dari awal tidak ada yang namanya pengkondisian kotak atau misalnya saya merkiding sampean ini. Atau misalnya ini sengaja nih kita koalisi gede, gerbongnya ditarik semua, dukungannya ditarik semua supaya memang berhadapannya nanti dengan kotak kosong, dengan begitu lebih mempermudah kampanye atau lebih biayanya lebih murah gitu. Enggak begitu ya Pak? Jadi seperti apa sebenarnya Pak yang terjadi dinamikanya? Dinamikanya ya memang karena keinginan masyarakat. Masyarakat itu gitu ya, surveinya beliau kan sampai tahu sendiri 91%. Iya kan? Iya. Kesukaan sama beliau, dan beliau diharapkan untuk maju lagi. Dan akhirnya partai-partai yang sebagai perwakilan beliau itu istilahnya mewakilkan untuk komunikasi sama beliau, dan akhirnya beliau sama saya didukung oleh partai politik yang ada. Tidak ada sama sekali settingan untuk menciptakan kotak kosong gitu. Ada. Ini dinamika politik, ini dinamika yang diharapkan oleh masyarakat, karena masyarakat sudah tahu kinerjanya dan nyatanya yang dilihat oleh kasat mata itu sendiri, dan akhirnya masyarakat mengharapkan maju lagi. Dan akhirnya sayalah yang terpilih. Baik. Sebagai wakilnya beliau. Nah ini mungkin pertanyaan yang mohon maaf ini Pak sebelumnya. Sejauh ini kan ada juga Pak ya anggapan atau pandangan posisi seorang wakil yang orang bilang kalau wakil itu kan ya kurang strategis karena kurang diberdayakan. Wakil ini kurang berfungsi. Wakil ini misalnya ya seperti itulah, bahasa-bahasa begitu. Nah, bagaimana Bapak menyikapi ini nanti gitu? Itu kan anggapan orang-orang yang tidak tahu sebenarnya. Ya. Sebetulnya wakil itu selama masih ada yang diwakili, yang ya berbagi yang tugas yang dijalankan beliau. Kalau beliau tidak bisa ya wakilnya. Yang namanya wakil kan itu. Kegiatan-kegiatan yang bisa diwakilkan itu. Saya kira nggak ada komunikasi baik aja. Mungkin hal-hal yang itu mungkin perasaan dari teman-teman aja. Kalau saya lihat hanya komunikasi yang kurang lancar terhadap selama masyarakat. Ini kalau ada pasangan yang seperti itu gitu ya Pak ya. Itu. Saya kira enggak. Tapi kalau Bapak sendiri dengan Pak AHA ini udah chemistry segala udah klop ya Pak ya? Orang berpasangan itu, bercintaan itu kan melalui ada dua, ya kan. Satu adalah melihat ini cocok bagi saya. Terus begitu berpandangan dan akhirnya hati cocok, ini bisa dilanjutkan dengan berpacaran. Akhirnya begitu berpacaran, akhirnya menikah. Lah itu
Tapi apa yang membuat Bapak jatuh cinta sama Pak AHA ini? Bukan saya sendiri. Iya, bukan saya sendiri. Termasuk partai politik. Dua-duanya. Ya karena satu adalah komunikasinya lancar. Hubungan individu itu kalau bahasa sekarang apa? TikTokan ya. TikTokan itu sudah nggak ada masalah. TikTokan itu sudah nggak ada masalah. Hal-hal yang umpama yang diperlukan A dan B sudah nggak ada. Tidak ada keraguan di antara kita gitu ya Pak ya. Dan akhirnya menimbulkan kenyamanan kan. Ya, inilah yang diharapkan, didukung dengan kinerja beliau yang terdahulu yang sudah dilaksanakan dan masyarakat menikmati itu. Dan akhirnya saya dijadikanlah yang periode kedua ini sebagai wakil. Oke, ini Pak, saya masih agak belum puas dengan jawaban Bapak tadi terkait dengan koalisi yang banyak. Koalisi yang banyak. Ini nanti kan banyak nih Pak, warna pendukung kan ada Golkar, ada PDI, ada P3, ada PKS, semua partai yang ada di parlemen. Apalagi yang di parlemen. Mereka kan punya banyak misalnya kalau di parlemen itu kan ada usulan-usulan program yang mereka fokuskan. Nah, seperti apa nanti kira-kira Bapak akan meramu itu semua? Ya kalau sudah mendukung satu pasangan dan itu sudah menyatakan diri, saya kira komunikasinya enak aja. Siap. Kan sudah menyatakan diri, saya siap jadi suami kamu, saya siap untuk lahir batin, untuk kan nggak susah-susah dong. Terkecuali bukan jadi pasangan atau sudah nggak mendukung, keluarganya sudah mendukung, masa harus membuat permasalahan di dalam, kan nggak mungkin. Baik, insya Allah mudah-mudahan Pilkada 2024 ini nanti berjalan lancar, dan mungkin kalau boleh untuk saya ingin mendapatkan closing statement dari Pak Zuhri untuk masyarakat Samarinda, bisa disampaikan Pak menghadapi Pilkada 2024 ini nanti. Ya, masyarakat Samarinda saya harapkan untuk pemilu depannya ini marilah kita nantinya kita sadari adalah pemilu itu adalah sudah program negara yang sudah dipersiapkan oleh negara, dan itu suatu kewajiban bagi masyarakat Samarinda berbondong-bondong memilih ke TPS. Kapan Pak? Tanggal 27 kalau nggak salah, November. 27 November 2024. Ya. Oke Pak Zuhri, sebenarnya sampai di titik ini Bapak terjun di dunia politik, menjadi legislator, terus sekarang menjadi calon wakil wali kota. Sebenarnya memang Bapak cita-citakan atau seperti apa sih Pak? Ya, kalau saya itu namanya seorang Saifuddin Zuhri itu saya nggak punya cita-cita seujung kuku hitam pun kok jadi anggota DPR. Terus akhirnya saya jadi calon wakil wali kota Samarinda, nggak ada sama sekali. Kita ngalir aja, ya. Ngalir, hubungan nyaman, nggak ada yang istimewa, ya kan? Nggak ada yang istimewa. Memang dari awal tidak direncanakan, tidak ada misalnya nanti aku kalau ini udah dewasa aku mau pengen begini nggak ada ya Pak? Nggak ada sama sekali. Orang desa yang dari Kediri ya Pak ya? Kebetulan dari Kediri saya. Jadi ya ngalir aja lah. Dan saya hanya sejak dulu saya itu hanya berpikiran saya dimanapun berada bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke. Ya. Jadi apa yang mendorong Bapak sebenarnya untuk duduk di parlemen itu? Ya, kalau saya seorang pengusaha itu kan mencari rezeki. Ya. Dan tentunya manfaat bagi saya seorang pengusaha juga tidak kecil, kan banyak ya. Tapi kalau kita masuk di anggota DPR, karena di situ sudah ada aturannya, bisa yang namanya reses dan lain sebagainya. Kita kan tatap muka kepada masyarakat semua
sosper sekarang ya Pak ya. Ada sosper, ada sosbang, sosialisasi wawasan kebangsaan, dan lain sebagainya. Itu ketemu dan tahu harapan-harapan masyarakat itu. Dan akhirnya itulah lebih bisa bermanfaat. Baik. Nah, Pak, ini kalau kita bergeser nih lagi, nanti Bapak sudah terbiasa di legislatif. Kemudian Bapak nanti dihadapkan dengan kalau Bapak nanti duduk sebagai wakil wali kota Samarinda, itu Bapak akan dihadapkan dengan mungkin PR-PR pembangunan kota yang selama ini belum tuntas gitu ya. Yeah. Seperti apa pandangan Bapak, termasuk pandangan Bapak terhadap karakter masyarakat Samarinda sendiri sejauh ini seperti apa sih Pak? Ya, kalau toh itu kan sudah ada visi misinya, satu. Yang kedua, program-program yang dicanangkan yang lalu kan sudah jalan untuk masyarakat. Saya kira tidak susah, nyambung aja. Melanjutkan ya, melanjutkan ya? Nyambung aja. Ya moga-moga bisa yang namanya ini bisa Samarinda maju, Kaltim maju. Ya, Bapak hobi apa sih Pak? Hobi Bapak apa sih Pak? Kalau hobi saya saat itu olahraga aja. Olahraga. Hobi saya olahraga golf. Ya, saya karena kalau olahraga seperti bulu tangkis saya bisa dulu bulu tangkis. Karena usia saya sudah 50 plus, ya hobinya yang santai-santai, yang tidak menguras tenaga, slow, ketawa-ketawa, dan ya bilangnya orang golf bilang gila, bola satu dipukul sana dikejar lagi, tapi nyaman dan bisa membuat keringat dan bisa fresh. Filosofi dari golf sendiri Pak, kalau mungkin Bapak bisa filosofi golf itu adalah perpaduan. Perpaduan fisik dan mental dan pikiran. Gimana antara gimana antara fisik dan pikiran menyatu untuk menuju suatu titik. Dan itu loh filosofinya. Dan kalau bisa menyambungkan itu, menggandengkan itu, insya Allah golf itu bisa bagus. Kalau golf itu hanya tenaganya tok, nggak punya pikiran, feel ya Pak ya? Iya, itu bola bisa kemana-mana, nggak jelas arahnya, karena antara pikirannya sudah di mana, tenaganya untuk tenaga kemana, itulah suatu tujuan. Moga-moga dalam perjalanan kita nanti juga begitu. Amin. Jadi menuju suatu titik yang diharapkan oleh masyarakat, dan lagi masyarakatnya juga menikmati, akhirnya bisa senyum bareng. Dan bisa selaras ya Pak ya, antara program-program dari pemerintah nanti kalau Bapak duduk di pemerintahan dengan juga mungkin masyarakat sendiri gitu. Betul. Karena bagaimanapun kesadaran masyarakat ini juga sangat penting. Yang namanya membangun itu tidak bisa sendiri, tidak bisa pemerintah bergerak sendiri, tapi juga harus mendapatkan partisipasi yang maksimal dari masyarakat. Betul. Nah Pak, kita berbicara masyarakat sedikit lagi nih Pak. Ini kan dari proses tahapan pembangunan di Samarinda ini kan sudah sangat signifikan nih Pak kemajuannya. Paling tidak yang tepat di depan mata, banjir sudah dapat diminimalisir gitu. Tapi Pak, itu juga ada hal-hal yang sebenarnya membuat kita sedikit jengah juga sebagai warga, di mana ternyata di sini beberapa tempat itu tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat, yang misalnya membuang sampah sembarang di sungai, gorong-gorong yang baru dibersihkan penuh lagi dengan botol-botol kemasan. Nah, ini kan PR juga nih Pak. Bagaimana nanti Bapak kira-kira menghadapi hal-hal seperti ini? Upaya apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri? Ya, sebetulnya itu sudah saya jalankan selama 10 tahun yang lalu. Dengan cara apa nih Pak? Yang salah satunya adalah kita itu membuat teman-teman membuat masyarakat untuk mengambil sampah, memungut sampah, terutama dulu di sungai Karangmungus, sisir sungai itu ya Pak? Sisir sungai itu, itu yang mendirikan salah satunya juga saya, ya kan, mungut sampah mulai dari hilir sampai ke ulu sana bersama-sama, yang diambil itu macam-macam, bersama mulai karung, aktivis lingkungan dan lain sebagainya. Ada kan aktivis itu kan, Mas Wiswan Pak, Mas Wiswan itu barengan
Misman itu barengan sama saya saat itu mendirikan paguyuban itu. Nah, ini baru dengar saya nih kalau Pak Juri juga ternyata selama ini terlibat. Dan perahu pertama itu yang belikan adalah saya. Masya Allah. Baik. Ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau akhirnya Bapak duduk itu bisa dimaksimalkan lagi, Pak. Oh ya, itu insya Allah. Itu insya Allah. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Juri sekali lagi. Mudah-mudahan ke depan nanti kita ada waktu lagi untuk ngobrol yang lebih dalam lagi. Mungkin alhamdulillah kalau nanti bisa sekalian sama Pak Andi Harun. Baik Sobat Busam ID, ngobrol politik kita pada hari ini saya akhiri sekian. Sampai jumpa dalam ngobrol politik untuk episode berikutnya. Assalamualaikum.